Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norwijiati Eskom Mkom, dosen tetap Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya mengajar mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pada semester genap 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep teoritis interaksi manusia dan komputer, konsep perancangan dan analisa antarmuka, konsep evaluasi antarmuka dan perancangan pada sistem berbasis desktop, web, mobile, maupun multimedia. Kedalaman materi meliputi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam menggali permasalahan pengguna yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok, sehingga menemukan solusi dan dapat melakukan perancangan secara sistematis berdasarkan pengalaman pengguna. Metode pembelajaran. Perkuliahan interaksi manusia dan komputer diselenggarakan dengan penerapan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform e-learning Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu Waskita Amikom AC ID. Mahasiswa dapat mengakses, mengunduh materi, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi final project dilaksanakan di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipasif. Di antaranya, yang pertama adalah ceramah interaktif untuk memahami konseptual mahasiswa terhadap teori interaksi manusia dan komputer. Yang kedua adalah diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Yang ketiga adalah final project, di mana mahasiswa mengerjakan final project interaksi manusia dan komputer sebagai bentuk praktis dari materi yang telah dipelajari. Final project bisa dengan membuat aplikasi, baik desktop, web, mobile, maupun multimedia. Capaian pembelajaran atau CPL. CPL 6 mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, mengevaluasi aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan tools tertentu secara individu maupun kelompok. CPL 11 mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis, perancangan, implementasi, evaluasi manajemen pengelolaan, dan penelitian untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 19 mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan tools tertentu secara individu maupun kelompok. CPMK 35 mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi. Materi pembelajaran. Pertemuan pertama, tujuan pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Pertemuan kedua, konsep interaksi manusia dan komputer. Pertemuan ketiga, human factor. Pertemuan keempat, dasar desain interaksi. Pertemuan kelima, ragam dialog. Pertemuan keenam, konsep kebutuhan pengguna dalam perancangan antarmuka. Pertemuan ketujuh, analisis kebutuhan pengguna dalam perancangan antarmuka. Selanjutnya adalah UTS atau ujian tengah semester. Pertemuan ke-8, aspek ergonomi. Pertemuan ke-9, konsep perancangan antarmuka meliputi analisis kebutuhan.
Pertemuan ke-10 konsep perancangan antarmuka meliputi wireframe dan prototype. Pertemuan ke-11 konsep pengalaman pengguna atau user experience. Pertemuan ke-12 evaluasi interaksi manusia dan komputer. Pertemuan 13 dan pertemuan ke-14 adalah presentasi final project. Selanjutnya adalah UAS atau ujian akhir semester. Kriteria penilaian. UTS bobotnya 25%, UAS 25%, tugas dan keaktifan 20%, final project 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan dari indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisa terhadap studi kasus. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Manusia dan komputer, teman-teman. Nah, di materi kemarin, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, kita sudah membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Masih ada yang ingat tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu seperti apa? Ingat nggak? Tahu nggak? Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Oke, Mbak Ria, kenapa interaksi manusia dan komputer itu penting? Ibu, karena membantu menciptakan pengguna yang lebih baik, membantu pengguna merasa nyaman dan puas dalam suatu sistem ataupun aplikasi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk semua materinya, teman-teman sudah bisa mendownload di UAS kita ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14, biasanya untuk semua materi sudah ada di sana. Ya, oke. Untuk hari ini kita masuk di aspek ergonomi, ya. Masuk di aspek ergonomi dalam perancangan antarmuka. Nah, di sini untuk konsep dari aspek ergonomi sendiri ada 3. Yang pertama adalah kenyamanan pengguna. Yang kedua adalah efisiensi kerja. Yang ketiga adalah keselamatan kerja. Yang pertama, untuk kenyamanan pengguna sendiri, merancang antarmuka yang nyaman dan mudah digunakan adalah tujuan utama dari aspek ergonomis. Yang kedua adalah efisiensi kerja. Antarmuka yang ergonomis dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan dari pengguna. Nah, yang ketiga adalah keselamatan kerja, menghindari risiko cedera atau gangguan kesehatan akibat desain yang buruk. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masuk dalam aspek ergonomi, ini misalnya untuk porsi dan
visi ketika teman-teman nanti bekerja itu sangat berpengaruh. Misalnya kursinya terlalu pendek atau dari sisi pencahayaan dari laptop ini sangat berpengaruh secara ergonomi, gitu ya. Ini adalah contohnya. Ketika teman-teman mungkin dari sisi kursinya tidak nyaman seperti itu, atau dari posisi mejanya yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, seperti itu ya. Nah, ini adalah aspek ergonomi dalam perancangan antarmuka. Ini di sini ada navigasi, interaksi, dan estetika. Yang pertama adalah navigasi. Struktur menu yang logis, pencarian yang efisien, dan petunjuk yang jelas. Yang kedua adalah alur kerja yang intuitif, respon sistem yang cepat, dan kontrol pengguna yang optimal. Yang ketiga estetika. Di sini tampilan visualnya harus menarik, konsisten, dan mudah dibaca. Ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, itu kalau estetikanya bagus, orang akan merasa nyaman, gitu ya. Selanjutnya adalah analisis dari aspek ergonomi sendiri. Di sini ada identifikasi, evaluasi, dan perbaikan. Untuk identifikasi sendiri, ini merupakan analisis kebutuhan pengguna dan karakteristik tugas yang akan dilakukan. Evaluasi di sini adalah penilaian kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Yang terakhir adalah perbaikan atau iterasi desain berdasarkan umpan balik dari pengguna dan hasil evaluasi. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, itu diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, teman-teman melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, biasanya akan ada yang namanya uji testing, implementasi. Nah, di situ akan ada masukan-masukan dari pengguna. Nah, setelah ada masukan dari pengguna, teman-teman melakukan perbaikan. Misalnya, oh ini warnanya terlalu sakit di mata, atau barangkali, oh ini kok kotak-kotaknya tidak bagus ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan perbaikan atau iterasi desain ini. Oke, di sini masuk ke prinsip-prinsip ergonomisnya, kesesuaian, konsistensi, umpan balik, dan kemudahan pembelajaran. Untuk kesesuaian sendiri, antarmuka disesuaikan dengan kemampuan, keterbatasan, dan kebiasaan dari penggunanya. Untuk konsisten, elemen dan fungsi yang serupa muncul dengan cara yang konsisten. Di umpan balik di sini, sistem memberikan umpan balik yang jelas tentang status dan hasil tindakan. Dan yang terakhir adalah kemudahan pembelajaran. Antarmuka mudah dipelajari dan diingat oleh pengguna. Ya. Selanjutnya ada konteks pengguna. Di sini ada kemampuan fisik, kemampuan kognitif, dan preferensi dari pengguna. Yang pertama kemampuan fisik sendiri, pertimbangan ukuran tubuh, kekuatan rentang gerak, dan keterbatasan pengguna. Misalnya teman-teman bekerja di kantoran, itu harusnya mejanya disesuaikan dengan postur tubuh teman-teman. Tetapi kan kalau di Indonesia mejanya adanya ya seperti itu gitu. Nah kadang-kadang kan kita merasa tidak nyaman, misalnya sakit di bagian punggung, sakit di bagian kaki, itu adalah masuk di sini, di kemampuan fisik. Jadi ketidaksesuaian dari apa yang kita gunakan, gitu ya. Yang kedua adalah kemampuan dari kognitif. Perhatikan tingkat pengetahuan, daya ingat, dan kemampuan pemrosesan informasi. Yang ketiga adalah preferensi pengguna. Pahami kebiasaan, gaya belajar, dan antarmuka yang disukai oleh pengguna. Ya. Nah, sekarang masuk ke evaluasi ergonomi sendiri. Yang pertama adalah uji kegunaan. Mengamati pengguna dalam menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, analisis heuristik di sini menilai kesesuaian antarmuka dengan prinsip-prinsip ergonomi yang mapan. Yang ketiga adalah penilaian pakar. Meminta ahli ergonomi untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengerjakan skripsi, itu teman-teman uji kegunaan dulu, aplikasinya diuji dulu. Setelah itu dianalisa heuristiknya, setelah itu minta penilaian ke pakarnya, gitu ya. Nah, ini adalah implementasinya aspek ergonomis. Yang pertama adalah desainnya harus responsif, gitu ya. Antarmuka yang beradaptasi dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Yang kedua adalah aksesibilitas.
Memastikan antarmuka dapat digunakan oleh pemuda dengan berbagai kemampuan. Yang ketiga adalah umpan balik dari pemuda, mengumpulkan dan menindaklanjuti masukan dari pemuda secara berkelanjutan. Nah, ini setelah teman-teman membuat sebuah aplikasi, desainnya harus responsif begitu. Dan setelah diuji, nanti akan ada umpan balik dari pengguna. Apakah aplikasi yang saya kerjakan ini sudah nyaman, sudah user friendly, seperti itu ya. Nah, ini adalah manfaat dari aspek ergonomi sendiri. Yang pertama ada kepuasan pengguna. Antarmuka yang ergonomis meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan mereka. Yang kedua ada produktivitas, efisiensi dan kemudahan penggunaan antarmuka meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang ketiga adalah keselamatan kerja, mengurangi risiko cedera dan gangguan kesehatan akibat desain yang buruk. Ya, ini tidak hanya dari sisi aplikasi, tapi juga sangat berpengaruh ke manusia. Ya. Kalau terus-terusan misalnya teman-teman duduk dengan posisi kursi atau meja yang tidak nyaman, itu lama-kelamaan 10 tahun yang akan datang misalnya teman-teman masih bekerja di satu perusahaan itu akan berpengaruh pada kesehatan fisik teman-teman juga. Nah, kesimpulannya untuk ergonomi sendiri adalah fokus pada pengguna, memahami kebutuhan, kemampuan, dan preferensi pengguna adalah kunci dari keberhasilan. Nah, proses iterasi ini, evaluasi dan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi di sini, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi sudah bisa dijalankan, diuji coba ke pengguna. Ketika ada masukan dari pengguna merasa tidak nyaman atau masukan apapun, itu masuknya di sini. Proses iteratif, ya. Dan yang terakhir adalah manfaat jangka panjang. Antarmuka ergonomis meningkatkan kepuasan produktivitas dan keselamatan pengguna. Nah, seperti itu teman-teman sekilas pemaparan tentang ergonomi. Sekarang untuk Mas Fatir, apa itu manfaat dari ergonomi sendiri? Ergonomi ini penting karena untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga meningkatkan produktivitas dapat direalisasikan. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mas Fatir. Menurut Mas Bagas, untuk contoh ergonomi sendiri seperti apa? Oke Bu, tadi mungkin ibunya udah ngenyontohin atau ngejelasin tadi contoh dari ergonomi itu misalkan seperti kursi kantor gitu, jadi harus disesuaikan dengan proporsi tubuh atau tata letak ruangan. Nah, mungkin untuk contoh di desain antarmuka gitu atau UI UX itu mungkin di bagian tata letak, navigasi serta konsistensi desain. Jadi contohnya itu misalkan tombol-tombol atau navigasinya itu benar-benar didesain supaya pengguna itu mudah mengaksesnya gitu, ataupun konsistensi desain. Misalkan fitur satu dan fitur lainnya itu benar desainnya itu tidak berubah jauh sehingga membingungkan pengguna gitu. Mungkin itu sih contoh dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Bagas. Dari pemaparan materi yang sudah Bu Yuyun sampaikan, kira-kira 4 faktor dari ergonomi sendiri apa? Menurut saya 4 faktor ergonomi itu mencakup seperti yang pertama itu pencahayaan, temperatur, kebisingan, dan layar monitor. Oke, terima kasih untuk Mas Faras. Dulu. Silakan. Sudah? Teman-teman, tugas untuk hari ini kita diskusi. Silakan teman-teman berkumpul bersama kelompoknya. Kita nanti akan membahas bagaimana aspek ergonomi atau ergonomi ini di dalam lingkup keseharian kita. Teman-teman di antara per kelompok silakan mencari tema atau topik masing-masing tentang
diskusi tentang faktor ergonomi ini. Oke, teman-teman sudah berkumpul bersama kelompoknya ya. Teman-teman sudah berkumpul bersama kelompoknya. Silakan teman-teman mencari topik atau tema dari materi hari ini tentang aspek ekonomi di lingkungan teman-teman. Terserah teman-teman mau mengangkat topik atau tema apa. Setelah itu teman-teman diskusikan bersama kelompoknya dan minggu depan kita presentasikan dari hasil analisa yang teman-teman dapatkan dari hasil diskusi hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan langsung. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Jika untuk diskusinya dan analisanya sudah selesai, teman-teman bisa dipresentasikan minggu depan ya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita akhiri untuk sesi hari ini ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Belum. Aman ya? Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.